Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana, mengambil mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan di kelas C11. Di sini saya akan memperkenalkan sekaligus menjelaskan tentang produk inovasi saya. Produk tersebut adalah dodol. Terus, apakah dodol ini sebuah produk inovasi? Ini kan udah dari zaman dulu ya. Terus jawabannya tidak seperti itu. Karena menurut saya sendiri, yang namanya inovasi itu adalah bukan menciptakan produk baru, akan tetapi membuat kesan yang baru pada sebuah produk yang sudah ada. Sebelum menjelaskan lanjut tentang produk inovasi saya ini, tentunya teman-teman sudah tahu mengenai dodol ini ya. Ya, dodol ini adalah makanan tradisional Indonesia. Pada sejarahnya dodol sudah ada sejak abad ke-9 ya, pada era kerajaan Medang. Di daerah Indonesia sendiri itu banyak daerah-daerah yang memproduksi dodol. Seperti misalnya di Garut ada dodol Garut, Betawi, dodol Betawi. Terus di Kandangan, Kalimantan Selatan tuh ada dodol Kandangan. Terus dodol aneka macam juga, ada dodol sirsak, dodol durian, dan macam-macam lagi. Terus ini bukan dodol Garut atau dodol Betawi ya, tapi ini dodol Bekasi karena saya dari Bekasi. Terlepas dari daerah pencipta dodol, proses pembuatan dodol ini memerlukan proses waktu yang lumayan lama dan membutuhkan keahlian khusus untuk membuat ini. Bahan-bahan untuk pembuatan dodol ini diantaranya ada santan kelapa, tepung ketan, gula pasir, gula merah, dan sedikit garam. Ya mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai dodol ya pada umumnya. Lanjut kita bahas ke produk inovasi saya ini ya. Terus kenapa sih alasan saya memilih produk dodol ini gitu? Kenapa harus makanan tradisional? Kan banyak gitu makanan yang kekinian seperti sekarang gitu, apalah itu, yang mungkin itu kerap menjadi pertanyaan ya, yang dilontarkan kepada pengusaha dodol gitu ya. Lalu alasan saya memilih dodol ini tentunya karena memang saya suka makanan ini ya, dari kecil memang suka. Terus ya walaupun banyak yang suka, tetapi untuk mencari dodol ini tidak mudah, tidak gampang gitu. Seperti di warung, supermarket, atau toko makanan lainnya jarang yang menjual produk makanan ini gitu. Mungkin kita hanya akan melihat dodol ini di acara-acara tertentu seperti hajatan, terus acara keluarga, terus hari raya Idul Fitri gitu. Baru di sana kita akan lihat sajian dodol ya. Mungkin karena proses pembuatannya lumayan lama gitu dan sulit, makanya makanan produk ini kerap langka di pasaran. Nah, dari situ saya mempunyai pikiran bagaimana agar si dodol ini tuh menjadi suatu produk yang kekinian gitu, yang orang kalau makan tuh tidak akan bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Akhirnya saya berdiskusi dengan orang di kampung yang sudah ahli dalam membuat dodol ya gitu. Saya berdiskusi apa sih resepnya gitu, terus bagaimana cara pembuatannya agar menghasilkan dodol yang berkualitas tinggi gitu, yang tentunya awet dan rasanya itu original gitu, enak gitu. Nah, setelah tahu itu semua, giliran saya memasuki resep agar dodol ini mampu berinovasi dengan
produk lainnya dan bersaing dengan produk-produk lainnya gitu. Untuk dodol yang saya buat ini, proses pembuatannya itu dibuat secara tradisional, tentunya dengan bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet ataupun pemanis buatan ya. Makanya dari situ produk ini terjamin keasliannya dan juga dapat bertahan lama. Selain itu, dodolnya tidak hanya ada rasa yang original itu saja. Di sini saya membuat dodol dengan berbagai macam varian ya, secara dari original, durian, kacang hijau atau buah-buahan seperti jeruk, stroberi, dan juga coklat gitu. Ya tentunya itu semua agar para penikmat dodol itu tidak bosan dengan rasa yang itu saja, karena penikmat dodol pun pengen rasa yang lain gitu. Makanya dari situ saya yakin produk ini dapat bersaing dengan produk lainnya, karena jarang suatu produk ini diciptakan secara alami tanpa bahan pengawet, sehingga para penikmat makanan ini tidak merasakan adanya rasa dari pemanis buatan ya, contohnya seperti sodium gitu. Untuk produknya itu sendiri, nah di sini sudah ada produknya. Di sini saya memakai kemasan yang lumayan besar ya. Lalu di sini juga ada kemasan yang eceran kecil. Di sini rasa original. Ini untuk yang buat nyoba, sekedar nyoba lah gitu, atau untuk membeli dengan sedikit gitu. Makanya dikasih juga varian kecil ini. Lalu yang ini untuk varian besarnya ya, jikalau ada yang mau membeli secara banyak gitu ya, pakai beli yang ini saja gitu, biar nggak kebanyakan kalau yang kecil. Lalu untuk foto-foto produknya secara jelas dan rinci gitu, semua varian ya kita simak saja di sini. Dan untuk foto-foto produk saya tersebut bisa ditampilkan di sini ya. Nah, pertama di sini ada yang rasa original yang belum dicampuri rasa apa-apa, dan ukurannya ukuran lumayan besar juga. Lalu di sini adalah ukuran yang kecilnya, itu yang tadi saya kasih. Nah, di sini ada rasa ketan hitam yang ditaburi wijen juga ada, karena untuk menambahkan gurih pada rasa dodol itu. Nah, di sini adalah dodol yang macam varian rasa itu, rasa buah maksud saya. Nah, ada rasa nanas, ada rasa sirsak, stroberi, dan juga durian. Nah, lalu itu dodol kacang hijau yang dibungkus seperti wajik, tapi ini bukan wajik melainkan dodol ya. Nah, dan terakhir adalah dodol susu. Untuk penikmat susu pastinya sangat suka dodol ini ya. Nah, itu saja mungkin foto-foto dari produk inovasi saya tersebut ya, untuk teman-teman tahu saja bagaimana sih rupanya itu dodol. Lalu untuk segmentasi pasar dari produk dodol ini sendiri itu bagaimana sih gitu. Nah, untuk segmentasi pasar itu sendiri kan mempunyai berbagai jenis ya. Di antaranya segmentasi geografis, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, dan juga segmentasi sosial kultural atau secara sosial budaya gitu. Lalu untuk segmentasi untuk produk dodol ini ya, diantaranya untuk satu, geografis atau secara tempat itu penjualan produk ini banyak dilakukan di toko-toko makanan tentunya ya, pusat oleh-oleh, dan juga lapak tersendiri
di kawasan yang banyak orang berkunjung seperti pusat kota ataupun tempat wisata seperti di daerah-daerah. Lalu untuk segmentasi psikografis atau disebut juga dengan gaya hidup atau perilaku seseorang itu, memahami tren yang ada sesuai dengan gaya hidup dan perilaku setiap orang. Produk ini dibuat dengan rasa yang bervariasi sehingga orang-orang dapat menentukan rasa yang mereka inginkan. Tentunya dengan perkembangan zaman yang semakin kesini gitu, orang-orang lebih ingin yang lebih unik gitu. Makanya produk ini dibuat terus berinovasi dengan berbagai macam rasa yang dikeluarkan. Untuk segmentasi demografisnya itu yang mencakup usia, gender, pendapatan, dan yang lainnya itu. Produk ini dibuat untuk kebutuhan semua kalangan, ya dari anak-anak sampai dewasa gitu. Boleh untuk mengkonsumsi produk ini karena dodol ini bisa dimakan siapa saja ya, tanpa memikirkan umur ataupun ya jenis kelamin gitu apalagi. Lalu produk ini pun dibuat dengan harga yang terjangkau, makanya semua orang pun ya bisa lah menikmati produk ini. Dan yang terakhir, segmentasi sosiokultural atau ya kebudayaan gitu, atau sosial budaya. Menyesuaikan produk dengan budaya yang ada itu pastinya dodol ini memang sesuai dengan masyarakat Indonesia, karena sudah jelas ini adalah makanan khas tradisional dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadi dengan keempat segmen pasar tersebut, produk dodol ini diharapkan bisa untuk mampu berkembang lebih pesat mengikuti perkembangan zaman dan mampu bersaing dengan produk-produk kuliner lainnya. Jadi dengan keempat segmentasi pasar tersebut, dari mulai segmentasi geografis, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, dan segmentasi sosiokultural atau sosial budaya itu. Jadi dengan itu produk ini diharapkan bisa untuk mampu berkembang lebih pesat mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, dan mampu bersaing dengan produk-produk kuliner lainnya yang kekinian gitu. Ya, itu saja penjelasan tentang produk inovasi yang saya buat. Diharapkan kepada teman-teman untuk jangan takut memulai usaha, jangan takut berinovasi apapun produknya, maupun dodol ataupun yang lainnya gitu. Selagi halal, insya Allah teman-teman akan menjadi pengusaha sukses yang akan sukses di masa datang. Ya, itulah penjelasan saya mengenai produk inovasi yang saya buat. Lalu diharapkan kepada teman-teman untuk jangan takut memulai usaha, jangan takut berinovasi apapun produknya, dari yang kecil sampai besar gitu produknya apa. Ya termasuk dodol ini kan yang sederhana gitu. Selagi halal, insya Allah teman-teman akan menjadi pengusaha yang sukses di masa yang akan datang. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Masih terbata-bata, harap dimaklumi karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.